Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang pembahasan case Hufreidi yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri Atira Rostamalia Nuryanti dengan NIM 413-2011-043. Lalu ada Alodia Nilam Putri dengan NIM 413-2011-050 dan juga ada Nadia Andalini dengan NIM 413-2011-031. Lalu yang terakhir ada Muhammad Reza Katami dengan NIM 413-2011-045. Yang pertama yaitu, haruskah Hufreidi memasukkan semua pemasok dalam analisisnya? Menurut jawaban kelompok kami, ya, karena perusahaan harus membayar biaya pengangkutan material, namun di sisi lain perusahaan memiliki jangka pendek dan mereka harus menyewa truk atau truk pribadi untuk mengurangi biaya pengiriman bahan tersebut. Harus karena besar kebutuhan transportasi, Hufreidi disediakan melalui jangka pendek atau melalui pasar komersial, terutama menggunakan operator paket ekspres seperti Federal Express dan United Parcel Service atau UPS. Sementara perusahaan-perusahaan ini dapat diandalkan, kelompok kami merasa bahwa Hufreidi membayar mahal untuk layanan tersebut yang tidak mempertimbangkan seluruh volume yang bergerak melalui jaringannya. Mereka harus memasukkan pemasok untuk dianalisis agar lebih efektif dan efisien. Next. Lalu perusahaan juga harus menghitung biaya transportasinya. Biaya transportasinya yang mereka hitung saat ini yaitu hampir 190.000 US dollar per tahunnya. Masalah yang mereka hadapi adalah bahwa pengiriman tidak konsisten atau sering terjadi menyulitkan untuk menetapkan jadwal pengiriman yang teratur. Namun juga kota yang dikirim dari Howard dan Sun sampai panjang tidak persegi. Mereka dapat ditumpuk di sisi truk yang sama dan dimuat dan dibongkar dengan forklift. Tetapi kotak-kotak itu terdiri dari peti kayu, oleh karena itu tidak di atas selip atau palet. Mereka harus memikirkan cara untuk menghemat biaya transportasi tersebut. Manajer Duran menyadari bahwa masalahnya dapat disederhanakan jika perusahaan berfokus pada pengeluaran transportasi yang paling signifikan. Dan hasil keputusan tersebut untuk memaksimalkan jadwal dan biaya guna yang mendukung untuk proses penjualan serta mengurangi biaya pengiriman untuk saat ini yang dilakukan oleh pemasok lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Selanjutnya nomor 2, soalnya itu sajikan rencana perubahan mingguan yang efisien untuk Hufreidi. Yang pertama, di sini ada rute Hufreidi West Campus to Hufreidi Chicago Campus. Selanjutnya ada rute dari Bos Metal Supplies to Hufreidi West. Selanjutnya ada rute dari TB Grinding to Hufreidi West Campus. Selanjutnya ada rute dari Harman Supply Ltd to Hufreidi Chicago Campus. Selanjutnya, rute Woodson Manufacturing to Hufreidi Chicago Campus. Selanjutnya ada rute dari Tool and Die LLC to Hufreidi Chicago Campus. Dan rute selanjutnya ada Precision Manufacturing to Hufreidi West Campus. Selanjutnya ada rute dari Papers
Fabrication to Hufvedi West Campus, dan ada rute dari Grinding Technologies to Hufvedi West Campus. Selanjutnya ada rute dari Industrial Supply to Hufvedi Chicago Campus, dan rute dari Molding Design to Hufvedi Chicago Campus. Selanjutnya ada rute dari Piping Design to Howard and Sun Supply, dan dari Howard and Sun Supply to Woodson Manufacturing. Dan yang terakhir ada rute dari Howard and Sun Supply to Toll and Die LLC, dan dari rute dari Howard and Sun Supply to Carter Design Group. Nah, perencanaan peruturan mingguan untuk Hufvedi yang efisien perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengetahui jenis pasokan yang dibutuhkan dari pemasok. Yang kedua, mempertimbangkan waktu pengiriman barang dari masing-masing supplier. Yang ketiga, mengetahui jarak lokasi pemasok ke pabrik manufaktur dan gudang distribusi. Yang keempat, mempertimbangkan jumlah perjalanan pengiriman setiap harinya. Dan terakhir, melakukan konsolidasi pengiriman menjadi satu kali perjalanan yang memiliki tujuan yang sama. Menentukan rute dengan analisa jarak dan waktu yang ditempuh Hufvedi ke setiap pemasok dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan dan maksimum bobot pengiriman dalam perjalanan satu hari menggunakan Vehicle Routing Problem atau VRP. VRP digambarkan memiliki jumlah kendaraan yang memiliki kapasitas yang sama pada suatu tujuan yang melayani sejumlah konsumen atau retail. Pada VRP, perjalanan kendaraan diasumsikan berawal dari dan berakhir di tujuan yang sama. Selanjutnya, dilakukan pemilihan rute dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan permintaan retail. Kemudian, rute yang terpilih akan diurutkan agar menghasilkan jarak maupun waktu yang minimum. Rumus VRP yaitu S dalam kurung S, Y sama dengan J dalam kurung G, X ditambah J dalam kurung G, Y dikurang J dalam kurung X, Y. Keterangannya, S dalam kurung S, Y yaitu saving matrix, J yaitu jarak, G yaitu gudang, X yaitu supplier 1, dan Y supplier 2. Yang pertama ada rute. Rute yang pertama, dengan menghitung jarak pemasok yang memasok material dengan tujuan drop-off ke Chicago Campus. Perhitungan saving metric untuk pemasok papers and molding design, yaitu 17 ditambah 20 dikurang 22, yaitu 15 mil. Jadi perhitungan untuk pemasok papers and molding design yaitu 15 mil. Yang kedua ada perhitungan saving matrix untuk memasok small turning component atau grinding technology and industrial supply. Saving matrixnya 9,7 ditambah 47 dikurang 41 yaitu 15,7 mil. Yang ketiga ada perhitungan saving matrix untuk pemasok small machine components atau Woodson Manufacturing and Tool and Die. Saving matrixnya sama dengan 41 ditambah 9,1 dikurang 21. Jadi, saving matrixnya itu 29,1 mil. Rute yang kedua, dengan menghitung jarak pemasok yang memasok material dengan tujuan display. Perhitungan saving matrix untuk memasok Harmony Supply and Precision Manufacturing, yaitu 50 ditambah 100 dikurang 145. Jadi perhitungan saving matrixnya yaitu 5 mil. Perhitungan saving matrix untuk memasok fabricated sheet metal atau boss metal NTB grinding yaitu 4,3 ditambah 32 dikurang 30. Jadi perhitungan saving matrixnya itu 6,3 mil. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan komponen biaya yang harus dipertimbangkan Hufvedi dalam memutuskan apakah akan memiliki atau menyewa truk.
Dalam membeli kendaraan pengiriman, Dura menetapkan bahwa truk berukuran minimum harus memiliki dimensi interior 8 kaki atau 2,8 meter, lebar 10 kaki atau 3 meter, tinggi 16 kaki atau 4,8 meter, dan dinilai untuk membawa setidaknya 5.000 pon atau 2.268 kg atau 2,2 ton. Ada beberapa opsi. Yang pertama, truk kargo 20 kursi Isuzu M-Series 2017 yang lebarnya 8,5 kaki cukup untuk memuat 2 palet. Dinilai untuk membawa beban lebih dari 5 pound dan termasuk gerbang lift built-in memiliki biaya rata-rata 558,295 US dollar. Yang kedua, truk kargo 20 kaki Isuzu 2014 seharga 29.750 US dollar, yaitu 100.000 mil sama dengan 160.900 km yang sudah ditempuh truk tersebut. Yang ketiga, truk Isuzu 2011, harga rata-rata 18.500 US dollar atau 165.000 sampai 205.000 mil atau 313.775 sampai 3.209.846 km untuk truk tersebut menempuh jarak. Selanjutnya, Duren juga mengetahui bahwa sebuah truk baru dapat disewa dengan harga 699.000 US dollar per bulan dengan total biaya tahunan 8.388 US dollar. Selanjutnya, perhitungan bahan bakar. Efisiensi bahan bakar yang diharapkan rata-rata menjadi 14 mil atau 2,5 km per galon MPG. 1 galon sama dengan 4,54 liter untuk truk baru dan 11 MPG atau 80,45 liter untuk truk bekas yang berumur 3-4 tahun. Pada saat itu, biaya rata-rata bahan bakar diesel di Chicagoland adalah 2,50 US dollar per galon atau 4,54 liter. Perhitungannya yang pertama diketahui 2,5 km sama dengan 4,54 liter. 4,54 liter bahan bakar dengan biaya yaitu 2,50 US dollar. Total jarak yang ditempuh yaitu 722 km. Nah, caranya 722 km dibagi 22,5 km sama dengan hasilnya 32,08 km. 32,08 dikali 4,54 liter sama dengan 145,64 liter. Nah, 145,64 liter dibagi 5,54 liter sama dengan 32,08. Selanjutnya 32,08 dikali 2,50 US dollar sama dengan hasilnya 80,2 US dollar. Jadi total biaya bahan bakar sebesar 80,2 US dollar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya itu ada biaya perawatan. Untuk truk baru adalah 0,17 US dollar hingga 0,22 US dollar per mil atau sama dengan 1,609 km, tergantung pada perjalanan harian. Jarak 722 km sama dengan 448 mil. 448 mil dikali 0,17 US dollar sama dengan 76,16 US dollar. Untuk truk bekas adalah 0,20 US dollar hingga 0,26 US dollar per mil atau sama dengan 1,609 km, tergantung pada perjalanan hari.
722 km sama dengan 448 mil. 448 mil dikali 0,20 US dollar sama dengan 89,6 US dollar. Untuk truk sewaan, perawatan diesel yang direkomendasikan pabrik akan ditanggung untuk 60.000 mil atau sama dengan 96,540 km. Pertama, cakupan ini tidak termasuk beberapa biaya perawatan seperti penggantian ban atau kampas rem atau biaya fleksibel bisa berubah. Asuransi sama dengan 9.000 US dollar per tahun atau 750 US dollar per bulan. Adapun biaya totalnya yaitu 55,75 US dollar. Gaji supirnya diketahui 16 US dollar per jam, 790 menit sama dengan 13 jam 10 menit. Estimasi pengirimannya 2 hari, jam kerja dari 8 pagi sampai jam 5 sore sama dengan 9 jam kerja. Jadi 9 jam kerja dikali 2 sama dengan 18 jam. 18 jam dikali 16 US dollar sama dengan 288 US dollar. Jadi total biayanya yaitu bahan bakar 80,2 US dollar ditambah biaya perawatan 76,16 US dollar ditambah asuransi 750 US dollar ditambah biaya total 55,75 US dollar dan ditambah gaji supirnya 288 US dollar, jadi totalnya 1.250 US dollar. Yang terakhir ada pengiriman outsourcing-nya. Berarti total pengeluaran pengirimannya itu 1.726 US dollar. Nomor 4, apa yang harus direkomendasikan Duren kepada Dewan di Hufredi? Jawabannya, rekomendasi Duren kepada Dewan di Hufredi yakni mereka harus menganalisis rantai pasokan untuk merancang sebuah analisis dalam mengurangi biaya transportasi, dan hal itu akan mendukung penemuan solusi lain menggunakan operator paket ekspres seperti Federal Express dan United Parcel Service atau UPS. Rute terdekat dari Hufredi Chicago yaitu melalui yang pertama ada 3.232 N Halstead, yang kedua Melrose Park, ketiga Niles, yang keempat Des Plaines, yang kelima 200 Estauchy, yang keenam Bensenville, yang ketujuh 98 Acre, yang 8 West Chicago, yang ke-9 University Park, yang ke-10 Gurney, 11 Batavia, yang ke-12 Deerfield, yang ke-13 Lyndon, dan terakhir Sussex. Analisis SWOT. Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi, mempertahankan daya saingnya sebagai salah satu yang terbaik dan paling premium secara lokal dan internasional melalui sistem inventif yang menggunakan kekuatan bisnis dalam mengatasi kelemahan yang ada dalam bisnis secara inheren. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kekuatan dan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang dan menangkal potensi ancaman, misalnya bahaya dalam kondisi bisnis dan pasar. Faktor-faktor ini dapat dibedakan, dinilai, dan dianalisis melalui alat SWOT strategis. Analisis dan ulasan SWOT untuk Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi berbicara tentang kekuatan dan kelemahan atau komponen strategis inti internal intrinsik dalam tugas-tugas dalam bisnis. Dan untuk organisasi Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi. Penilaian dan analisis SWOT juga melihat peluang dan ancaman atau variabel kunci eksternal yang diidentifikasi dengan sifat daya saing di pasar dan industri, yang sebagian besar didasarkan pada tingkat dan intensitas persaingan sebagaimana dapat diukur melalui analisis 5 kekuatan Porter tentang Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi.
perlunya SWOT karena perluasan operasi. Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi. Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi hadir dan beroperasi di pasar yang berbeda. Dan masing-masing pasar memiliki kesulitan yang unik namun berbeda dalam mengembangkan bisnis. Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi dan portofolionya di banyak pasar. Ini telah berkembang dari waktu ke waktu dan seiring pertumbuhan organisasi. Lebih banyak item ditambahkan ke portofolionya selain produk perintisnya. Sehubungan dengan model analisis SWOT, keadaan operasi ganda dan kehadiran ganda di berbagai pasar membuat situasi bisnis yang sulit di mana organisasi perlu memanfaatkan berbagai pengaturan keterampilan sesuai dengan pasar yang berbeda. Elemen inti dari sifat yang berbeda, baik internal maupun eksternal organisasi, dapat membantu meningkatkan pencapaian Hufredi, mengevaluasi alternatif transportasi dalam bersaing dengan berbagai perusahaan dan bisnis lain, baik lokal maupun internasional. Analisis SWOT untuk Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi disajikan di bawah ini. Hufredi mengevaluasi kekuatan alternatif transportasi, faktor strategis internal. Bagian model analisis SWOT ini bekerja dengan variabel internal yang dapat digunakan organisasi sebagai kompetensi dan kekuatan untuk mengatasi kekurangan dan memastikan bisnis melawan persaingan. Untuk situasi ini, kualitas utama Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi adalah yang pertama, citra merek yang kuat. Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi adalah salah satu merek paling premium, terkenal dan paling terkenal di Indonesia. Organisasi ini memiliki populasi klien setia yang berkembang yang menambah kesehatan bisnis. Yang kedua, jaringan distribusi internasional. Dalam model analisis SWOT, jaringan distribusi global melalui anak perusahaan yang dimiliki langsung atau kontrak dengan agen pihak ketiga semakin memperkuat Hufredi mengevaluasi alternatif transportasi dengan kegiatan pendukung. Kami merekomendasikan logistik, pihak ketiga, atau ekspedisi karena lebih efisien dan biaya terjangkau. Baik, saya akan Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sukses bukanlah final, yaitu kegagalan bukanlah berarti fatal, namun keberanian untuk melanjutkan itu yang harus diperhitungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.